by the river, there's a willow tree where we used to meet up, my baby and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arasya dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari kelas 1 TIB. Pada hari ini saya akan menjelaskan definisi dan juga mengenai firefighting. Silakan lihat videonya. Baik, pertama kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari api itu sendiri. Api terjadi ataupun muncul akibat 3 elemen utama. Yang pertama, bahan bakar, panas, dan oksigen. Nah, ketiga elemen ini disebut dengan segitiga api. Ketika 3 elemen ini tercipta dan tidak bisa dikendalikan, maka itulah yang namanya kebakaran. Kebakaran berawal dari api yang kecil menjadi api yang besar hingga tidak terkendali. Baik, selanjutnya adalah pengetahuan dasar proteksi kebakaran. Untuk mencegah terjadinya kebakaran dan mengatasi terjadinya kebakaran, ada 3 hal utama yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah mengenal bahan dan isi alat dari pemadam. Kemudian yang kedua adalah menggunakannya secara efektif. Dan yang ketiga adalah menciptakan rasa peduli terhadap keselamatan kita maupun orang lain. Baik, selanjutnya APAR, alat pemadam api ringan. APAR sendiri merupakan salah satu alat pemadam yang paling penting karena sesuai namanya alat pemadam api ringan, berbentuk tabung dan berisi bahan kimia dan biasanya dibawa oleh 1 orang. Untuk berat APAR sendiri bervariatif dari 0,5 hingga 16 kg. APAR mudah dioperasikan dan merupakan salah satu alat yang penting untuk mencegah terjadinya kebakaran ataupun untuk mengatasi ketika terjadinya kebakaran baik ringan ataupun sudah agak sedikit berat. Baik, selanjutnya ada yang namanya klasifikasi kebakaran. Kebakaran dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas A. Kelas A itu kebakaran benda padat seperti kayu, lilin, kertas, dan karet. Kelas B itu kebakaran bahan cair dan gas seperti LPG, LNG, ataupun seperti bensin dan solar. Kelas C, kebakaran yang melibatkan kelistrikan yang bertegangan. Dan kelas D yaitu kebakaran logam, misalnya magnesium, titanium, maupun sebagainya. Baik, kembali lagi ke APAR. APAR ini beberapa jenis dimiliki untuk sesuai kegunaannya, tergantung situasi yang sedang dihadapi. APAR sendiri secara umum ada yang terdiri dari berisikan air ataupun water, ada foam atau busa, dry powder, CO2. Nah, sebenarnya pada APAR juga memiliki tipe gas halon. Namun saat ini sudah tidak difungsikan karena tidak diperbolehkan, bisa merusak ozon ataupun lapisan bumi itu sendiri. Jadi APAR air tidak sepenuhnya diisi oleh air karena perlu diimbangi dengan nitrogen. Jadi fungsi nitrogen adalah menekan air yang di dalam sini ketika keluar itu bertegangan tinggi ataupun bertekanan tinggi. Pressure-nya menekan air untuk keluar sehingga menyemburkan air yang bertekanan tinggi. Dan juga ini sifat air yang bisa menyerap panas dan membuat benda-benda yang terbakar, termasuk ke kelas A. APAR powder terbagi menjadi 3. Powder reguler untuk kebakaran kelas B dan kelas C. Powder multipurpose untuk A, B, dan C cukup banyak. Dan special dry powder untuk kebakaran tipe D ataupun kelas D. Prinsip kerjanya adalah menutup permukaan api dan memutus oksigen. APAR CO2 efektif untuk kelas B dan C. CO2 tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu, dan mudah menyebar dan menutupi area kebakaran. APAR busa sendiri bekerja dengan cara menutup permukaan bahan bakar serta mendinginkan. Cocok digunakan untuk kebakaran tipe kelas A ataupun tipe kelas B. APAR halon sendiri sudah kita ketahui bahwa sudah tidak diperbolehkan sejak tahun 1 Januari tahun 1997 karena merusak lapisan ozon dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Maka dari itu, gas halon sudah tidak pernah difungsikan lagi sebagai salah satu alat pemadam kebakaran. Jadi APAR tidak boleh pada sembarang tempat. Aturannya antara lain yang pertama adalah mudah dilihat dan mudah dijangkau. Dan kemudian untuk penempatannya mesti di ketinggian antara 15 hingga 120 cm. Kemudian berada di suhu antara 4 hingga 49 derajat Celcius sesuai dengan jenis kebakaran yang kemungkinan akan terjadi ataupun yang akan digunakan pada tempat-tempat tertentu sesuai klasifikasi ataupun kelasnya tersebut. Kemudian yang ke-8, APAR harus siap dipakai. Artinya, sesuai peraturan, APAR itu harus sesuai jenis dan ukuran, selalu dalam kondisi baik, mudah dilihat, dan mudah diambil. Dan setiap orang yang harus bisa mengoperasikannya tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya adalah mempraktekkan dengan metode pas, yaitu pull adalah tarik pin yang ada di sini. Ketika lepas, selanjutnya adalah aim. Aim adalah menarik nozzle dan arahkan ke arah api. Kemudian ada yang namanya squeeze. Squeeze adalah dengan menekan ini untuk melepaskan pressure air hingga keluar sesuai dengan APAR yang digunakan. Dan yang terakhir adalah sweep, adalah mengarahkan agar area ternetralisir. Jadi cara menggunakannya adalah seperti itu. Dan juga terakhir
ada indikator di sini yang mengindikasikan ketika jarum menunjukkan berwarna hijau, artinya APAR masih siap digunakan. Namun jika sudah berwarna merah, secara dasarnya APAR sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi begitu aturan dasar dalam menggunakan alat pemadam api ringan. Dan itulah penjelasan mengenai APAR dan cara penggunaan serta definisinya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diimplementasikan baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan luas. Saya Muhammad Nabil Arasya dari Politeknik Negeri Sriwijaya mengucapkan terima kasih telah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.